tornado, topan, siklon. Di berbagai negara tropis, nama-nama badai ini adalah mimpi buruk. Tapi, kenapa kita yang hidup di Indonesia, negara tropis yang dikelilingi lautan, justru nyaris kebal dari ancaman badai topan yang besar? Pernah kepikiran? Ini bukan kebetulan geografis biasa. Ada prinsip fisika dan meteorologi yang menjaga kita. Siap-siap, karena kita akan bongkar rahasia ilmiah yang menjadikan garis khatulistiwa sebagai zona anti badai di bumi. Syarat badai topan. Untuk memahami mengapa badai enggan mendekati Indonesia, kita harus tahu dulu, bagaimana sih badai raksasa ini terbentuk? Para ilmuwan menyebut badai besar yang berputar ini sebagai siklon tropis, di Pasifik disebut topan typhoon, di Atlantik disebut hurricane. Dan badai ini punya checklist ketat. Suhu laut hangat. Badai butuh air laut minimal 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter. Air laut yang panas adalah bahan bakar utamanya. Kelembaban tinggi. Di atmosfer menengah, sekitar 5 km, harus lembab agar awan badai, cumulonimbus, bisa menjulang tinggi. Geseran angin minimal, low wind shear angin di ketinggian yang berbeda tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, struktur badai akan terobek dan gagal terbentuk. Ketiga syarat di atas, sebenarnya banyak yang terpenuhi di Indonesia. Kita punya laut hangat, kita punya kelembaban. Tapi, ada syarat kunci keempat yang tidak pernah terpenuhi di Khatulistiwa, dan inilah game changer-nya. Menguak rahasia gaya Coriolis, pilar anti badai. Syarat keempat adalah, badai harus terbentuk setidaknya 500 km dari garis Khatulistiwa. Alasannya? Gaya Coriolis. Kenapa rotasi bumi penting? Gaya Coriolis adalah gaya fiktif yang muncul karena bumi kita berputar, berotasi. Perhatikan ini. Bayangkan Anda berdiri di Pontianak, persis di Khatulistiwa, dan melempar bola lurus ke utara. Karena Khatulistiwa adalah lingkar luar bumi, titik ini berputar paling cepat, lebih dari 1.600 km per jam. Saat bola itu terbang menuju kutub utara yang putarannya, bola itu akan tertinggal ke arah barat dari pandangan Anda. Intinya, gaya Coriolis membelokkan pergerakan semua benda di udara dan laut. Aturan putaran siklon tropis. Pembelokan ini menciptakan pusaran badai. Di belahan bumi utara, Coriolis membelokkan udara ke kanan, menciptakan putaran badai berlawanan arah jarum jam. Di belahan bumi selatan, Coriolis membelokkan udara ke kiri, menciptakan putaran badai searah jarum jam. The equator zero point, titik nol. Nah, masalahnya, di garis Khatulistiwa atau lintang 0 derajat, pengaruh gaya Coriolis ini berada pada titik nol atau sangat minimal. Badai butuh putaran yang kuat untuk menghisap udara hangat ke pusatnya dan menguat. Tanpa putaran yang signifikan dari Coriolis, udara hangat di Khatulistiwa hanya akan naik lurus ke atas, bukan berputar membentuk pusaran raksasa. Akibatnya, sistem badai tidak pernah bisa mengunci dan menguat. Garis Khatulistiwa, dengan kata lain, adalah zona deadlock, mandek, bagi mesin pusaran badai. Kasus Indonesia, dampak perubahan iklim. Jadi, secara klimatologis, Indonesia aman. Wilayah yang paling rawan adalah di atas lintang 5 derajat utara atau di bawah 5 derajat selatan. Badai yang terbentuk di Samudra Hindia atau Pasifik biasanya bergerak menjauhi Khatulistiwa. Namun, kita tidak sepenuhnya bebas dari dampak. Siklon yang terbentuk di dekat perairan Indonesia, seperti di Laut Arafuru atau Samudra Hindia, terkadang menyerempet pinggiran wilayah kita, terutama di Nusa Tenggara atau Aceh. Dampaknya bukan badai utuh, tapi kita bisa merasakan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang laut tinggi yang berasal dari ekor badai tersebut. Ancaman perubahan iklim. Hal terakhir yang perlu kita pahami, perubahan iklim adalah ancaman. Peningkatan suhu permukaan laut global bisa memicu energi badai menjadi lebih ekstrim di daerah yang memang rawan. Dan meskipun jarang, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa siklon tropis bisa cenderung terbentuk sedikit lebih dekat ke Hatuli. 5 derajat yang biasanya. Ini adalah alarm bagi kita semua, bahwa benteng pertahanan alami kita ini bisa terancam jika suhu bumi terus memanas. Luar biasa. Sekarang kalian tahu, di balik cuaca kita yang tenang tersimpan misteri fisika yang menjadikannya zona aman. Garis Khatulistiwa adalah perisai kita, yang bekerja 24 jam sehari berkat rotasi bumi. Fakta sains apalagi yang menurutmu paling unik di Indonesia?
Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk konten sains keren lainnya, dan bagikan ke teman-temanmu agar mereka juga tahu betapa istimewanya tinggal di garis lintang 0 derajat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mago.